Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhajir, mahasiswa Universitas Islam Makassar, jurusan Informatika Fakultas Teknik. Di video ini saya akan menjelaskan tools-tools dari Photoshop sekaligus tugas dari mata kuliah multimedia. Di sini ada beberapa tools dari Photoshop ya, mulai dari Move Tool sampai Zoom Tool. Di sini saya akan menjelaskan dari atas sampai bawah dulu. Dan di sini kita mulai dari atas dulu ya. Biasanya dari Move Tool dulu. Di Move Tool ini anggap aja saya berikan sebuah gambar atau objek di bagian background Photoshop saya. Misalnya ini adalah objek ya, gambar foto masa saya SMA dulu. Nah, di Move Tool ini kalian bisa gerakin objek atau foto atau apa saja yang ada di bagian background Photoshop kalian melalui tool Move Tool ini. Oke, kita langsung ke itu saja fungsi dari Move Tool. Dan yang kedua itu ada single column. Yang kedua itu ada single column merge tools. Di single column merge tool itu kita bisa melakukan apa ya namanya ini, semacam crop ya, semacam crop seperti ini. Nah, dan kita kontrol copy, kontrol V. Dan ketika kita melakukan move tool di bagian hasil cropan tadi akan jadi seperti ini. Ini kayak memberikan duplikat hasil crop dari objek yang kita mau crop tadi. Yang ketiga itu adalah lasso tools. Lasso tools ini bisa apa namanya, memberikan land art ke foto tertentu agar kita bisa memilih yang mana mau ditransparankan atau mau dihilangkan. Seperti ini saya mau menghilangkan saya hanya ingin memunculkan kepala saya saja. Seperti ini. Dan kalian select and next. Nah, di sini terdapat di bagian properti itu terdapat macam fitur ya. Nah, contoh saya transparankan, naikkan transparannya yaitu sampai 100%. Ya, di sini hanya kepala saya yang muncul. Nah, itu fungsi dari lasso tools. Sini kita bisa melakukan land art, membuat land art apa yang mau dihilangkan atau bisa kalian edit. Ya. Ya, itu salah sedikit dari fungsi lasso tools ya. Nah, di bagian tools keempat itu ada Magiwan Tools. Di Magiwan Tools ini background objek harus lebih mencolok dari objek yang ada di dalam background tersebut seperti ini. Ini kan background saya warna merah. Yang warna merah ini pastinya mencolok dari saya yang sebagai objek dari foto tersebut. Nah, seperti ini fungsinya. Ini kan kalian bisa klik saja begini. Nah, ini sudah tertracking ya seluruh bentukan badan saya sehingga kita bisa menandai objeknya ini lebih mudah dikenali.
Dan saya tambahkan ini ada merah-merah sedikit bagian sini dan di sini. Sorry. Di sini. Nah, kalian jangan select and mesh. Kenapa? Karena yang di tracking ini malah backgroundnya ya, seperti ini. Tapi kalian klik select subject. Nah, hasilnya backgroundnya akan hilang. Ya, gitu harus select and mesh dulu ya, baru select subject, terus kita transparankan ya, kayak gitu. Yang tools kelima itu ada crop tool ya. Kita hilangkan dulu crop tool namanya. Crop tool ya, sesuai namanya kita bisa crop apa aja di dalam background Photoshop kita seperti ini. Nah, background Photoshop kita langsung menuju ke objek yang diinginkan. Dan ketika kalian ingin warna dari background Photoshop kalian itu menghilang dan menjadi transparan, kalian yang centang ini ya. Nah, kalian jangan centang ini. Nah, begini. Atau kalian mau menyesuaikan apa namanya, background dari objek kalian menjadi background Photoshop, kalian centang. Nah, seperti itu untuk fungsi dari crop tool. Selanjutnya itu frame tool. Frame tool itu kayak gini. Nah, seperti ini frame tool. Kita bikin dua foto dulu ya. Ada kucing. Nah, kucing. Kita gerakkan dulu. Kita perkecil dulu. Perkecil itu Ctrl T, Ctrl T sama ini. Di bagian frame tool itu kalian bisa lakukan seperti ini. Nah, ini tadinya frame-nya cuma seperti ini ya. Ini cropping dari khusus objek saja. Nah, seperti itu ya. Harusnya bisa saja sih tadi satu objek begini, satu foto begini, satu layer. Nah, kayak gini. Kalau kalian Ctrl C Ctrl V tadi, nah kayak gini, ini bisa gini. Itu cropping dari objek ya tadi, seperti crop tool tadi. Yang crop tool tadi itu backgroundnya yang mau di tools. Kalau yang frame tool itu objeknya yang di crop. Nah,
Selanjutnya itu yang keenam, tools yang keenam itu ada eyedropper tools. Eyedropper tools itu meniru warna apa yang dimau ketika kita menggunakan brush tool. Ini langsung kombinasi ya, dua tools ya. Ini ketika saya memilih merah di bagian sini, di sini tadi yang warnanya biru jadi warna merah. Kalau aku pilih putih di sini warna putih ya. Sini merah, sini merah. Kalau sini biru, di sini biru. Nah, langsung brush tadi kita langsung lakukan. Nah, brushnya langsung warna biru. Ketika kita melakukan merah, memilih merah di sini, brushnya akan langsung warna merah. Nah, itu brush tadi itu ya seperti coret mencoret ya. Namanya juga brush. Brush ya semacam tools menggambar ya. Kalian juga bisa menggambar. Selanjutnya itu ada ini tadi spot healing brush. Nah, spot healing brush itu kalian bisa menghilangkan detail-detail kecil di bagian objek kalian seperti ini apa ya, seperti bagian ini aja, aku benci korupsi di bagian detail foto saya, kalian bisa hilangkan gitu. Ini toolsnya ini lumayan berguna sekali di bagian Photoshop ya. Di Photoshop karena ini bisa menghilangkan apa saja dan sangat berguna. Oke, itu untuk yang namanya tool spot healing brush. Selanjutnya nomor 10 itu ada namanya clone stem tool. Clone stem tool itu ibarat kita menduplikat detail dari suatu foto, gambar ataupun objek-objek lain yang ada di Photoshop. Misalnya di sini ini adalah foto saya. Dan di sini saya akan copy detail dari nama saya yaitu Ahmad Muhajir. Kita akan duplikat ke atas nama, jadi ada dua nama nanti, Ahmad Muhajir dan Ahmad Muhajir di sini. Oke, kita pencet saja sini. Nah, kita pencet Alt di bagian keyboard atau di Mac kita pencet Command. Nah, sambil klik bagian klik kanan dan drag sampai sini. Kelihatan kan? Nah, itu tuh. Kalian mau taruh di mana? Bisa di sini, di sini, di sini bisa. Tapi saya akan kliknya di sini. Oke. Nah, ini udah kelihatan. Nah, kita langsung buka saja ini bagian sini. Duh, kelihatan itu. Satu, enggak apa-apa. Nah, ini contoh kegunaan dari stem apa sih namanya tadi, clone stem tool ya. Jadi ada dua detail objek yang sama dalam satu foto. Oke. History brush. Oke, yang ke-11 itu ada history brush tool. History brush tool ini kita bisa memperbaiki apa yang kita hapus dalam bagian-bagian objek yang ingin kita hapus. Misalnya saya ingin menghapus nama saya nih. Nah, ini kan nama saya. Nah, saya ingin hapus ya nama saya. Tetapi ketika kita melakukan penghapusan dan mengalami kesalahan dalam menghapus, tetapi ketika kita melakukan Ctrl Z itu penghapusannya dari awal, padahal dalam penghapusan detail tadi itu kita
melakukannya sangat detail ya. Misalnya kayak gini, penghapus. Nah ini saya mau hapus ya, nih nama saya. Nah ini udah detail ini. Ketika saya melakukan kesalahan misal begini, nah ini kan saya tidak mungkin melakukan Ctrl Z lagi ya, karena anggap saja saya hapus tadi itu sangat detail ya dari ujung ke sini. Ketika saya hapus ya saya mulai dari awal lagi. Nah sebenarnya ini brush tool, inilah kegunaan brush tool. Sebenarnya kita langsung klik bagian atas dari eraser dari penghapusan tadi ke atas dari bagian atas dari story eraser tadi. Nah ini terus kita lakukan pencek apa yang dalam kesalahan tadi itu seperti ini. Nah ini udah bagus lagi nih. Nah yang diperbaiki tadi ya kita ingin perbaiki yang kesalahan tadi, sementara yang dihapus nggak usah. Kalau mau adakan lagi itu yang nama saya itu bisa juga sih. Nah gini, itu kegunaan dari tools story brush tool ya. Yang ke-12 itu ya eraser ya, penghapus lah, kayak menghapus apapun gitu. Yang ini Paint Bucket Tool itu sebenarnya kita langsung gunakan juga tools rectangle tools ya. Jadi kalau kita mau pakai ini ya otomatis kita perlu ini. Berarti 2 tools yang dijelaskan dalam satu waktu ya. Kita bikin layer baru lagi. Nah setelah kita bikin layer baru kita dulu ini. Sembunyikan foto saya tadi. Nah, misal kotak ya, kita bikin kotak. Line R-nya dulu itu hitam ya. Hitam. Nah, namanya Paint Bucket Tool, kita mewarnai semua lingkaran apapun itu, kotak ya, lingkaran, persegi atau macam-macam ya lingkaran. Kalau mau hitam, kalau mau merah juga bisa. Itu kegunaannya. Untuk ke-13 itu ya ke-14 ya blur tool itu ya untuk memblur ya. Misalnya ini. Nah, ini kan udah nggak jelas ya. Itu kegunaan blur ini, kegunaan blur tool ini untuk melakukan blurring dalam foto, objek atau apapun gitu, untuk fokus ke bagian yang ingin diperlihatkan oleh seniman itu atau desainer gitu ya. Yang keberapa ini? 10, 11, 12, 13, 14. Oke, 15 itu ya dot tool ya untuk mencerahkan gitu, pemutihan gitu. Nah ini dari sayang hitam dekil gini udah langsung terang-derang, ini udah jadi warga Eropa, Cina ya. Selanjutnya ada tools, pen tools ya, pen tools. Oke. Di pen tools ini kita bisa membuat suatu line art tertentu, baik itu bentuknya macam-macam, nggak default kayak persegi panjang, segitiga ya gitu. Kita bisa membuat line art sepuasnya. Kan tadi kan saya awalnya kan nanti di bagian page ya, kita ganti di save. Nah, save agar kita bisa mewarnai line art-nya dan isinya gitu, supaya
apa yang kita gambar bisa jelas. Seperti ini, saya mau bikin segitiga. So, kita kecil saja. Nih. Dan di sini ngomong-ngomong soal pen tool itu ketika kita mau selesai menggambar suatu apapun itu, kembalikan poinnya itu ke poin awal yang kita mulai. Misalnya sini kita buat dan kembali lagi ke poin awal. Kita buat segitiga ya, dan kita kembali ke poin awal agar penggambaran pen toolnya itu selesai ya, dianggap selesai. Ini udah dianggap selesai ya, seperti itu. Atau kita bisa membuat gambar ya. Nah, kita juga bisa kombinasikan dengan pen bucket tool ya. Nah, kayak gini. Oke. Selanjutnya itu ada horizontal tips tool ya. Ini untuk khususnya ini fungsinya itu untuk membuat tulisan ya dalam desain seperti ini. Kalau ini bisa ya membuat suatu tulisan, dan kita bisa juga kayak Word ya, fungsinya kayak Word, melakukan pengetik tulisan atau macam-macam. Kita juga bisa ubah fontnya ya. Ini juga warna letakkannya, atau bisa juga 3D. Nah, ini 3D ya. Terakhir itu ada namanya page selecting tool. Nah, page selecting tool itu kayak kita mengubah jalur dari line art reconcile tools ya, misal kayak gini. Ini saya membuat persegi panjang dan ada beberapa titik di sini ya. Ketika saya melakukan page selecting tool di sini, kita bisa mengubahnya, mengubah persegi panjang ini menjadi oval ya, kayak gini. Nah, ini juga bisa melakukan begini hingga ujung-ujungnya itu enggak seperti sebuah persegi panjang, dan ini malah mirip iPhone ya, handphone ya. Nah, itu saja semua kegunaan dan penjelasan singkat tentang semua tools di Photoshop ya. Kurangnya kalau ada kekurangan dalam saya menjelaskan semua tools di Photoshop itu, di Photoshop ini, mohon maaf ya. Dan jika ada salah kata ataupun typo ataupun penjelasan saya berbelit-belit ya, mohon maaf juga ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.